RMI mendapatkan banyak sekali WhatsApp, pesan suara atau telepon menitipkan agar santri atau putra keponakan atau santrinya diterima lolos di program ini. Yang kami sampaikan pada waktu itu, kami tidak berwenang untuk menetapkan apakah para santri pelamar itu lulus atau tidak. Silakan menghubungi Ketua Umum PBNU. Alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan penutupan program inkubasi beasiswa santri PBNU Maroko yang telah dimulai pada tanggal 15 Juli dan pembukaannya kita laksanakan di kantor PBNU Yogyakarta. Perlu kami laporkan dalam kesempatan kali ini bahwa pelamar untuk program ini ada sebanyak 373 santri dari seluruh Indonesia. Kemudian kami seleksi dari mereka. Pertama, kita seleksi apakah mereka berasal dari pesantren NU atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah santri-santri ini berasal dari keluarga NU atau tidak. Dari seleksi yang pertama, seleksi administrasi, kemudian lulus sebanyak 168 orang santri. Dari 168 santri kemudian mengikuti seleksi interview, akhirnya diperoleh 40 santri yang ikut program inkubasi kali ini. Nah, ketika para pelamar memasukkan formulir, kami di RMI mendapatkan banyak sekali WhatsApp, pesan suara atau telepon menitipkan agar santri atau putra keponakan atau santrinya diterima lolos di program ini. Yang kami sampaikan pada waktu itu, kami tidak berwenang untuk menetapkan apakah para santri pelamar itu lulus atau tidak. Silakan menghubungi Ketua Umum PBNU. Saya sampaikan seperti itu karena saya yakin yang menghubungi tidak akan berani minta kemudahan kepada Gus Yahya. Maka akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta yang lulus ikut program inkubasi kali ini betul-betul berdasarkan kemampuan para santri. Para kiai, bunyai yang saya muliakan, ketika mengikuti sambutan dari peserta tadi, saya merasa berbesar hati bahwa kalian insya Allah akan lulus dalam muqabalah untuk kuliah ke Maroko. Saya teringat dulu ketika melaksanakan ibadah haji, pada waktu itu sedang terjadi kemarau panjang di Hijaz. Akhirnya para jamaah haji diajak untuk melaksanakan sholat istisqa sesudah sholat Jumat. Selesai sholat biasa doa, kemudian setelah doa dibacakanlah riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan sholat istisqa. Orang-orang pada waktu itu yang tidak paham bahwa itu sudah membacakan hadis, mereka tetap amin. Padahal sudah bukan merupakan doa pada waktu itu. Jadi tadi mujur tidak ada yang amin ketika mendapatkan sambutan dari peserta dengan bahasa Arab. Perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan kali ini bahwa selama, khususnya kepada Gus Ketum, selama pelaksanaan inkubasi ini ada 2 native speaker dari Mesir dan dari Maroko yang juga menyampaikan pembekalan kepada adik-adik santri, dan sungguh membanggakan bahwa native speaker dari Mesir ketika mengetahui kemampuan para santri, dia menyampaikan, andaikan kalian melamar ke Kairo, maka pasti kalian 40 orang sudah masuk di Al-Azhar. Beliau katanya sempat kaget, mengapa standar Maroko begitu tinggi, bahkan lebih tinggi dari standar Al-Azhar. Nah, tentu karena belajar ke Maroko, kalian disiapkan untuk menjadi calon-calon syuriah, disiapkan untuk menjadi ulama, disiapkan untuk menjadi pemikir. Maka kalau tadi Gus Ilmi menyampaikan ada peserta yang apa tadi istilahnya, ya jangan sampai terjadi ketika kalian betul-betul belajar di Maroko, karena itu akan menyebabkan perolehan ilmu yang akan dibawa pulang ke Indonesia mungkin tidak akan maksimal. Ada seorang santri yang sekarang sedang belajar di kampus Fatimah Al-Fikri di Fes atas nama Muhammad Nabil.
Informasinya dia merupakan satu-satunya santri NU yang kuliah di kampus tersebut dan mendapatkan IPK terbaik di kampus itu. Kami berharap bahwa adik-adik yang akan berangkat ke Maroko nanti betul-betul menjadi santri yang membanggakan, karena itu pasti akan mempengaruhi peluang beasiswa untuk generasi berikutnya. Nah, kalau misalnya setelah sampai di Maroko tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan, mungkin Maroko akan berpikir, apa masih pantas santri-santri dari Nahdlatul Ulama diberi kesempatan kuliah ke Maroko dengan beasiswa penuh. Jadi informasi yang kita dapatkan, beasiswa kerjasama PBNU dengan Maroko ini, sampai di sana kalian tinggal belajar, tinggal bernafas dan tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Artinya SPP sudah selesai, tempat tinggal sudah selesai, dan tiap bulan masih mendapatkan uang saku. Dibandingkan dengan program dari Kemenak hanya mendapatkan informasinya 1,5 juta tiap bulan, belum SPP dan itu belum tempat tinggal. Artinya kalian sudah tepat memilih program beasiswa dari PBNU Maroko ini. Saya merasa berbahagia sekali bahwa pada pagi hari ini kita berkesempatan mendapatkan waktu Gus Yahya untuk hadir, memberikan arahan, dan nanti kami mohon untuk menutup program inkubasi ini. Dan tentu seperti biasa yang saya ikuti, arahan-arahan beliau itu selalu inspiratif, selalu menggugah pemikiran dan membuat kita sadar tentang tanggung jawab kita sebagai Nahdiyin, tidak cuma terhadap NU dan pesantren, tapi juga terhadap dunia. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua keluarga besar Pondok Pesantren Krapyak, wabil khusus Gus Hilmi telah bersedia menjadi tuan rumah adik-adik untuk belajar di sini. Dan seperti saya sampaikan pada waktu pembukaan inkubasi, kalian adalah santri Pondok Pesantren Krapyak. Jangan berpikir bahwa kalian hanya peserta inkubasi, tapi kalian sudah santri Krapyak sejak kalian menghirup udara di Krapyak dan tinggal di Krapyak dan menjadi santri Gus Hilmi, santri Kiai Jirjis di sini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Gus Yahya yang telah memberi kepercayaan kepada RMI untuk memulai dari proses seleksi sampai pelaksanaan inkubasi sampai nanti mengantarkan adik-adik ini untuk mengikuti muqabalah. Sampai saat ini berkas kalian, berkas 40 santri ini sudah kita masukkan ke Kementerian Kedutaan Besar Indonesia di Maroko, Kementerian Luar Negeri Maroko, kemudian ke Taklimul Atik di Maroko. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita segera mendapat informasi untuk mengikuti muqabalah dan mudah-mudahan semuanya lulus dan bisa kuliah dengan baik di Maroko. Demikian yang bisa kami laporkan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, salah, mohon maaf yang tiada terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.